Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalem Zaka, NIM 12631202042. Di sini saya akan membawakan materi dari kelanjutan kelompok kami, yaitu analisis variasi. Selanjutnya itu periode waktu perbandingan. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk kalian tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan. Yang selanjutnya, fokus pada margin kotor. Di banyak perusahaan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengaruh kepada perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor, yaitu dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Yang selanjutnya, standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atau aktivitas dan terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Standar historis. 3. Standar eksternal. Yang seterusnya, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya bila dipersiapkan oleh koordinasikan secara hati-hati, maka merupakan standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual perbandingan di banyak perusahaan. Seandainya angka-angka anggaran didapatkan secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Standar historis. Standar historis merupakan catatan atau kinerja aktual yang lewat dan hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil sebulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan ini yang sama di tahun sebelumnya. Yang terusnya, standar eksternal. Ini adalah standar yang dituntutkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Yang selanjutnya, keterbatasan standar. Variasi antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid, walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varians yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Selanjutnya, jumlah rincian. Variasi pendapatan dianalisis pada beberapa tingkat. Pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Selanjutnya, biaya selanjutnya untuk sebab selanjutnya, keterbatasan analisis varians. Walaupun analisis varian adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varian ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Masalah kedua dalam analisis varian adalah untuk menentukan apakah suatu varian adalah signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Keterbatasan yang ketiga adalah analisis varian adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varian yang saling mengiadakan dapat menyesatkan pembacanya. Misalnya, seseorang manajer melihat kinerja biaya produksi unit bisnis, mungkin memperhatikan bahwa biaya tersebut sesuai dengan anggaran. Ini tindakan manajemen. Ada suatu prinsip utama yang menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secara secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Laporan formal menginformasikan kesan untuk bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak
sebelum menerima laporan formal. Laporan formal tersebut adalah tetap penting. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atau inisiatif mereka sendiri. Yang selanjutnya, sistem ukuran kinerja. Tujuan dari sistem ukuran kinerja adalah untuk membantu menerapkan strategi. Untuk mengimplementasikan atau menerapkan sistem ancaman itu, manajer senior memiliki ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting, critical success factor, masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strategi keberhasilan, tergantung pada kekuatan setiap perusahaan. Yang selanjutnya, perbandingan umum. Perbandingan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai baruan dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks, dan terlalu banyak ukuran penting membuat sistem tersebut terlalu kompleks. Balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut pada pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus dicita-citakan dan diukur dari 4 prinsip berikut. 1. Keuangan, contohnya laba, tingkat pengendalian atau aktiva, arus kas, pelanggan, contohnya pangan pasar, indeks kepuasan pelanggan, bisnis internal. Retensi karyawan, pengurangan waktu siklus, inovasi dan pembelajaran, contohnya presentasi penjualan dari produk baru. Selanjutnya, sistem kontrol interaktif. Interaktif control system adalah sebuah sistem yang digunakan oleh manajer puncak sebagai perusahaan untuk melibatkan dirinya secara teratur dan secara personal pada aktivitas pengambilan keputusan dari pihak bawah sebuah perusahaan. Pesan utama dari pengendalian manajemen ialah membantu pelaksanaan strategi. Dari sisi ini, yang terpilih mengidentifikasikan faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Hasil akhirnya ialah implementasi strategi yang berhasil dalam industri yang mengalami perubahan lingkungan yang besar. Informasi yang mengendalikan manajemen juga memberikan dasar untuk memikirkan strategi baru. Dalam lingkungan yang cepat berubah dan dinamis, menciptakan suatu organisasi pembelajaran ialah penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Organisasi pembelajaran mengacu kepada kemampuan dari karyawan suatu organisasi untuk belajar menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan secara berkelanjutan. Organisasi pembelajaran yang efektif ialah organisasi di mana karyawan pada semuanya tingkat secara terus-menerus memantau lingkungannya, mengidentifikasikan masalah serta peluang potensial, saling bertukar informasi mengenai lingkungan secara terus terang dan terbuka, serta bereksperimen terhadap model bisnis alternatif guna menyesuaikan diri dengan sukses terhadap lingkungan yang baru. Tujuan utama dari pengendalian interaktif ialah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Sementara faktor kunci keberhasilan ialah penting dalam desain sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Ketidakpastian strategi memandu penggunaan sekelompok informasi pengendalian manajemen secara interaktif. Dalam pengembangan strategi baru, ketidakpastian strategi ialah pengesahan lingkungan secara mendasar, perubahan dalam referensi pelanggan, teknologi, pesaing, gaya hidup, produksi, subsidi, dan lain-lain, yang mungkin mengganggu aturan-aturan yang dijalankan oleh suatu organisasi. Hari ini, pengembangan interaktif meningkatkan manajemen terhadap ketidakpastian strategi, baik berupa masalah maupun peluang. Ini menjadi dasar bagi para manajemen untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah pesat dengan memikirkan strategi baru.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.